Oke, welcome back to the second video. Di video kedua ini, saya akan lebih fokus untuk menjelaskan distribusi waktu. Oke, lalu nanti bagaimana cara mentransformasikan distribution of time ke dalam acara wisata. Oke, itu saja di video kedua ini. Tapi ini cukup penting. Saya akan jelaskan lagi, sekali lagi, refreshing. Apa distribusi waktu? Distribusi waktu adalah sebuah form yang kita perlu isi untuk mengetahui berapa lama yang harus kita habiskan dari inventarisasi kunjungan atau daftar distribusi kunjungan yang sudah kita buat sebelumnya. Ingat, distribusi waktu ini dibuat setelah kita membuat distribusi kunjungan, setelah kita membuat inventarisasi atraksi, inventarisasi komponen inti, inventarisasi komponen pendukung. Jadi kebutuhan Anda untuk membuat distribusi waktu itu sudah ada. Oke, kayak tadi, inventarisasi komponen. Anda tahu dari mana, di mana Anda akan tinggal. Hotel Setiabudi, misalkan. Lalu atraksi wisata pertama adalah Ciater di distribusi kunjungan. Lalu Anda buat di situ. Dari mana dapat datanya? Datanya dari Google Map. Datanya dari Google Internet ya. So, Anda ketik saja berapa lama perjalanan dari hotel ke Ciater, Anda cek 60 menit. Kalau tidak tahu, Anda bisa tanya ke supir, Anda bisa tanya ke siapapun, atau Anda berdasarkan pengalaman. Jadi informasinya dari mana saja. Oke, kita mulai ya. Dari hotel ke Ciater, perjalanan daratnya pakai bis itu 60 menit. Lalu ada istirahat 10 menit, mungkin di pom bensin atau di tempat makan untuk Anda misalkan buang air kecil dan lain sebagainya. Ditulislah total 70. Di Ciater berapa lama? Nah, di Ciater perjalanan itu dilakukan 90 menit. Oke, jadi ditulis total 90 menit. Setelah dari Ciater kemana? Dari mana nih lihatnya? Balik lagi ke sini. Ini ya, dari Ciater Tangkuban Perahu Lembang ini day 1 ya. Lihat, day 1. Jadi Anda fokus di day 1, nanti day 2 bagaimana dan lain sebagainya. Mungkin hari ini Anda atau membuat 1 hari, nanti 2 hari dan seterusnya ya. Ingat, ini bagian dari tugas akhir Anda. Tugas akhir Anda yang muatannya besar, oke, membuat profil paket perjalanan, itu nanti akan membuat ini. Jadi sekali jalan Anda sebaiknya juga ikut memikirkan tugas akhir. Oke, karena nanti kan video yang akan dinilai untuk seluruh mata kuliah, tetapi untuk PO-PW ada satu namanya profil yang dibuat dalam PDF dan itu dihasilkan, dikumpulkan di kita ya sebelumnya. Oke, hotel ke Ciater 60 menit, ke istirahat 10 menit, total 70 menit. Ciater perjalanan atau turnya 90 menit. Ciater Tangkuban Perahu karena dekat, anggaplah 15 menit. Jadi 15 menit. Nah, Tangkuban Perahu berapa lama? Tidak bisa kalau cuma 1 jam, karena kita pengen ke Kawadomas kurang lebih 1,5 jam, yaitu 100 menit ya, atau lebih dari 1,5 jam, 100 menit. Total 115 menit karena kita perjalanan jauh, kita perlu istirahat dulu di dekat bis sebelum kita naik. Jadi total 115. Atau bisa juga di sini langsung aja 115 karena tidak perlu ada istirahat ya. Lalu setelah itu dari Tangkuban Perahu ke floating market 30 menit ya, ditotalkan 30 menit. Berapa lama di floating market? Karena ini makan atau karena ini sightseeing santai, ya kita tambahkan 120 menit. Mau makannya tadi Tangkuban Perahu, makanannya Tangkuban Perahu ya, karena ini posisinya siangnya di Tangkuban Perahu. Oke, atau biasanya kayak gini dikasih snack dulu, karena kita push makannya siangnya di Tangkuban Perahu. Kita lihat nanti waktunya ya. Floating market ke hotel 40 menit. Total 480 jam. Idealnya sebuah paket perjalanan tour itu dilaksanakan 8 jam. 8 jam sama dengan 480 menit. Itu ideal ya. Tapi biasanya kalau untuk tur-tur SMA, kuliah, berdasarkan kesepakatan dan mereka maunya 10 jam, 12 jam nggak masalah. Termasuk perjalanan ya. 10 jam, 12 jam itu termasuk perjalanan. Jadi total perjalanan berapa lama? 165 menit, turnya 200 menit, istirahatnya 115 menit. Biasanya perjalanan tour itu harus lebih banyak dari perjalanan. Tapi di sini peran guide sangat penting. Jadi Anda tahu, Anda harus ngomong kurang lebih 165 menit loh. Ya, untuk seorang guide. Di mata kuliah IPW Anda harus mempersiapkan kurang lebih 165 menit bahan pemanduan karena Anda tahu Anda akan melakukan pemanduan wisata di atas bis paling lama. 165 menit.
turnya 200 menit, bisa menggunakan jasa lokal, guide, atau Anda sendiri kalau memang tidak ada. Istirahat 115 menit, ya, karena kita hitungnya floating marketnya istirahat. Ya. Atau floating market kan bisa dihitung terus, silahkan. Ini bisa saja ya. Ini saya menempatkannya di istirahat aja 120 menit. Tapi sebenarnya bisa banget ini. Tapi floating market sebaiknya di tur. Ini mungkin saya kemarin agak salah ya, tapi nggak apa-apa. Mau di tur, mau di istirahat nggak masalah. Oke? Karena ini masuk juga makan siang di sini. Setelah itu, oke, ini paling penting, saya cek dulu waktunya. Pas 5 menit, 5 menit terakhir kita bicara acara wisata ya. Kita bicara jam berapa kita berangkat. Misalkan jam 7.30 atau jam 7.00 persiapan meet and greet dengan our representative itu 30 menit. Sorry, jam 7.30 pertemuan, lalu jam 8 berangkat. Nah, dihitungnya, waktunya itu dihitung dari sini. Berapa lama ke Ciater tadi? 8.10 kita lihat, 70 menit kita hitung sampai berarti sampai jatuh 9.10. Paham ya? Jadi Anda menentukan ini bukan hanya asal-asalan. Anda menentukan jam 9.10 karena 70 menit dari hotel. Mudah-mudahan Anda paham. Oke. 9.10. Oke, Anda lihat tadi. 90 menit di Ciater. Tambahkan 90 menit di Ciater. Anda selesai dari Ciater jam 10.40. Lalu Anda bergerak dari Ciater ke Tangkuban Perahu jam 10.40. Tiba di Tangkuban Perahu 10.55 karena kita hanya butuh 15 menit perjalanan. Setelah itu, melakukan tur di Tangkuban Perahu sambil makan siang. Ya, makan siangnya biasanya box nih. Menyesuaikan lah. Kalau kayak gini nggak bisa di Kawah Domas. Mungkin Anda hanya bisa 1 jam di sekitaran. Boleh juga sih di Kawah Domas. Nanti busnya turun, jemput, bisa pakai box ya di bawah makannya. Lalu berangkat ke floating market. Oke, atau ini snack dulu lah. Karena tanggung. Kita rencananya mau makan beratnya di floating market misalkan. Ini karena waktunya cuma 13.20. Setelah itu berangkat, karena kita butuh 115 menit di Tangkuban Perahu, kita berangkat ke floating market itu jam 12.50. Masih cocok lah untuk cuma makan snack di Tangkuban Perahu. Jadi ganjel dulu karena makan siangnya jam 13.20 atau setengah 2 di Tangkuban Perahu. Ya, lunch and tour di floating market. Floating market, maaf. Nah, setelah di floating market, kurang lebih 120 menit, bergeraklah kita ke hotel. Sampai di hotel jam 15.20. Pas lah ya. Jadi di hotel Anda sampai setengah 4 atau jam 4 paling lambat. Jadi Anda punya spare waktu nih. Setengah jam atau 1 jam. Untuk Anda tadi ngabisin waktu di Ciater dan lain sebagainya. Jadi kalau kayak gini Anda punya preparation yang lain. Berangkat jam 8, tiba jam 4 itu udah the best. Jadi mereka bisa menikmati fasilitas di hotel. Atau bisa pulangnya sambil belanja dulu di Setiabudi. Kenapa? Karena bisa dimasukkan guide nih, guide tidak terlalu ini ya, tidak terlalu ribet, tidak terlalu ketat. Guide senang banget itinerary kayak gini. Jadi sorenya bisa belanja, free, atau ada waktu kosong berenang-berenang di hotel. Oke, saya pikir itu. Jadi Anda bikin Excel-nya, tabelnya, lalu Anda tinggal tulis seperti apa ya uraiannya. Saya coba akan kasih Anda nanti file Excel-nya ya di Google Classroom. Mudah-mudahan nanti Anda bisa pakai untuk langsung Anda isi. Jadi Anda tidak perlu buatkan tabelnya lagi. Setelah itu nanti transformasi DOT-nya, distribution of time-nya ke itinerary. Kalau ini silahkan bebas. Waktunya berapa lama, jadwal perjalanan berapa lama. Sebelah kiri waktunya, jadwal perjalanannya sebelah kanan. Oke, ini sebenarnya yang saya siapkan, tapi ini nanti akan dibantu oleh Pak Chandra, ya. Lebih ke simulasinya apa nanti siang, nanti Pak Chandra deh yang akan fokus ke sini. Anda nanti membuat breaking group atau misalkan individu, dan ingat sekali lagi, jadikan ini adalah bahan proyek akhir Anda. Mungkin Anda bisa pakai yang sekarang ditentukan, tapi mungkin bisa berubah, tapi tolong pikirkan. Karena nanti akan berhubungan juga dengan mata kuliah IPW untuk guidingnya dan mata kuliah TIP untuk reservasinya. Boleh di daerah lain di luar Provinsi Jawa Barat. Karena kan Anda simulasinya Anda booking
tiket ke sana. Boleh Manado, boleh Bali, dan lain sebagainya. Lombok, ya silahkan. Oke, ada pertanyaan sekali lagi boleh disampaikan di WhatsApp group atau di Google Classroom atau di komentar di bawah chat. Terima kasih ya. Mudah-mudahan Anda paham. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.